Selamat pagi Bu Sekti. Selamat pagi Pak, mari silakan Pak. Apa kabarnya Bu? Kabar baik Pak. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah. Sesuai rencana hari ini Bu mau melakukan pembelajaran project based learning ya Bu ya. Betul Pak. Untuk mata pelajaran Biologi. Iya, Oke, sebelum kita lakukan observasi, alangkah baiknya kita lakukan observasi untuk memeriksa dokumen yang telah disiapkan ya. Mungkin Iya. sudah siap dokumennya? Sudah Pak, kebetulan ini sudah saya siapkan dokumennya. Bapak silahkan Bapak periksa dulu kelengkapannya. Baik, izin saya periksa dulu ya Bu ya. Baik Pak, silahkan Pak. Barangkali ada yang mesti saya lengkapi nanti. Lengkap sekali ya Bu ya. Iya Pak. Ada program tahunan, ada program semester, ATP, modul Iya. ajar, LKPG, sama lampiran-lampiran juga ya Bu ya. Iya. Saya sangat mengapresiasi sekali atas dokumen yang telah Ibu siapkan pra observasi ini. Nah, kemudian sekarang apa harapan Ibu dari supervisi akademik hari ini? Ya, jadi harapan saya ingin memastikan bahwa persiapan yang saya buat untuk nanti pembelajaran di kelas itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan, ya strateginya sudah tepat atau belum, kemudian kelengkapannya sudah lengkap atau belum, itu supaya saya bisa memastikan bahwa nanti pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, kreatif, anak-anaknya, siswanya lebih efektif dalam pembelajaran dan mereka dengan mudah mengerti dan lebih inovatif lagi untuk menemukan apa yang mereka harapkan. Bagus sekali Bu. Jadi Ya, Pak. Ibu dalam pembelajaran ini ingin memastikan bahwasanya implementasi pembelajaran tadi PBJL tadi ya Iya, Bu Pak. ya bisa berjalan sesuai rencana Ibu dan berjalan optimal ya Bu ya. Iya, itu sih harapan saya ya Pak. Sejauh ini yang sudah Ibu siapkan itu apa Bu? Iya, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, seperti yang ada ya. Itu jadi slide sudah juga ada, kemudian presentasi, aplikasi Google Worksheet, kemudian rubrik penilaian, gitu ya. Tentang topik pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati Pak, karena itu sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di kelas 10. Keanekaragaman hayati ya Bu ya. Iya, betul. Menarik sekali. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini apa Bu? Jadi harapannya adalah bahwa siswa dapat memahami atau lebih lagi dapat mengidentifikasi tentang keanekaragaman yang ada di sekitar sekolah. Itu lebih khususnya ya. Kalau lebih umumnya adalah keanekaragaman hayati yang ada di seluruh Indonesia. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia itu dengan kondisi atau dengan struktur geografis yang ada di wilayah tropis, itu kan banyak sekali baik fauna, flora. Harapannya adalah siswa dapat paham, dapat mengidentifikasi secara khusus ini ada di mana, hewan ini ada di mana, tumbuhan ada di sebelah mana. Itu sih Pak harapannya. Jelas sekali penjelasan tujuannya. Nah, berikutnya bagaimana alur tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Iya, jadi tahapannya yang pertama itu pasti ada pendahuluan Pak. Jadi saya mungkin akan ada ice breaking sebentar yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Kemudian saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini kepada siswa supaya mereka lebih fokus nih. Jadi nggak kemana-mana, misalnya mereka bertanya gitu ya. Kemudian ada bagian kegiatan intinya. Di kegiatan inti nanti siswa akan dibagi menjadi berapa kelompok. Nah, kelompok kebetulan saya sih sudah membuat kelompoknya Pak, tapi saya coba akan memberikan kebebasan siswa untuk membuat sendiri kelompoknya gitu. Nah, kemudian nanti dari masing-masing kelompok itu mereka akan mengobservasi macam-macam keanekaragaman hayati. Jadi mungkin nanti bisa saya bagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Nah, itu mereka akan mungkin ada di halaman sekolah, ada yang di samping sekolah,
gitu. Jadi berbeda tempat, Oh Pak. iya, sesuai dengan apa lingkungan di sekolah ya Bu Iya, ya. baru setelah itu mereka akan membuat hasil observasinya tadi mereka kemas dalam bentuk presentasi, bisa dengan menggunakan Canva atau bisa dengan menggunakan tools yang lainnya gitu, sehingga mereka bisa menghasilkan produk berupa hasil presentasi gitu. Baru kemudian mereka akan mempresentasikan itu di dalam kelas. Oke, bagus sekali Bu. Saya lihat tadi. Dan maaf Pak, ada yang ketinggalan. Penutup Pak. Nanti penutup itu mungkin ada kesimpulan yang akan kita buat bersama-sama. Baik dari saya akan memandu siswa untuk menarik kesimpulannya. Kemudian juga ada refleksi Pak. Oke. Jadi yang Ibu sebutkan tadi adalah rencana aksinya nanti ya Bu ya. Iya, Nah, Pak. saya lihat sangat runtuh sekali dari step by stepnya. Nah, kira-kira berapa jam pembelajaran yang dibutuhkan untuk melakukan rencana aksi tadi? Terus yang kedua, medianya apa? Media yang nanti Ibu pakai? Oke. Jadi hari ini kan pembelajaran sudah terjadwalkan itu 3 jam Pak. Jadi memang yang sudah saya siapkan ini untuk 3 jam pelajaran, dan media yang digunakan itu ada gunakan laptop atau handphone, kemudian ada proyektor, kemudian internet sekolah kan udah lumayan bagus nih Pak. Gitu. Jadi bagus untuk mereka membuat konten supaya lebih menarik lagi. Oke. Sepertinya sangat lengkap sekali informasi dan dokumentasi yang Ibu berikan pada observasi ini. Kemudian dari tadi narasi yang Ibu sampaikan dari awal, apa yang bisa Ibu simpulkan? Iya, jadi saya saat ini saya percaya diri Pak bahwa pelaksanaan pembelajaran kali ini pasti akan lebih menyenangkan buat siswa, dan siswa juga akan mudah sekali dalam belajar, sehingga persiapan saya istilahnya tidak dadakan gitu loh. Jadi memang ini sudah dipersiapkan secara matang. Baik Bu, terima kasih Bu. Kayaknya sudah lengkap dan Ibu sudah sangat matang dan siap. Mari kita langsung ke kelas aksi dulu. Baik, mari Pak. Mari Bu, silakan Bu. Silakan Bu Bukti. Iya, makasih Pak. Dari sini Bu. Iya. Silakan Bu. Oh situ Bu. Iya, saya di sini. Luar biasa Bu Bukti, tadi saya lihat observasi pembelajaran berjalan dengan lancar, sangat aktif, dan peserta didik sangat antusias. Iya Pak. Baik, terima kasih ya Pak untuk masukannya. Gimana Pak? Oke, menurut Bu Bukti dalam pembelajaran tadi sudah berjalan baik atau belum? Sudah berjalan baik Pak, terutama di bagian diskusi kelompok. Anak-anak itu sudah berani menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya secara kreatif, itu mereka sudah berani. Itu luar biasa Pak. Oke, ya memang tadi secara umum sudah berani menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, adakah yang perlu dikembangkan lagi Bu? Ya, kalau menurut saya yang harus saya kembangkan itu adalah pertanyaan pemantik. Mungkin saya akan lebih lebih dalam lagi atau lebih mengeksplor lagi untuk pertanyaan pemantik supaya siswa makin aktif dan semakin senang. Iya, artinya diperbanyak pertanyaan pemantiknya ya, variasinya ya. Iya. Nah, kedepannya tindak lanjut dari Ibu Bekri sendiri apa yang akan dilakukan Bu? Saya sih rencananya akan memberikan referensi video-video pembelajaran yang berkaitan tentang artikel teknik membuat pertanyaan pemantik. Gitu sih Pak. Rencana penerapannya kapan Bu tindak lanjutnya? Rencananya bulan depan ya Pak. Bulan depan ya rencananya. Kemudian
untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya tersebut, apakah ada yang Ibu butuhkan dalam rencana ini? Paling tidak saya yang dibutuhkan itu adalah koneksi internet yang lebih stabil, Pak. Tadi itu kan sempat naik turun Naik turun, ya. koneksi internetnya. Itu aja sih Pak yang dibutuhkan. Kalau selebihnya sudah. Oke, mungkin kalau terkait koneksi internet nanti bisa kami komunikasikan sama wakil kepala sekolah bidang sarana ya Bu ya, tentang koneksinya agar nanti kedepannya dalam pembelajaran berikutnya Ibu Betty bisa semakin lancar. Baik Pak, terima kasih ya Pak Iya. atas dukungannya yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu. Baik, kalau gitu saya pamit dulu Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Baik Bu.